calon pengantin, rombongan orang-orang yang masih memakai baju serba hitam. Sebagai rasa belasungkawa, akhirnya mengikuti Basir. Pria itu melangkah seperti anak-anak, berjinjit, berputar, sedang bertepuk tangan sepanjang jalan. Dengan bangga pria itu mengatakan proses pembunuhan Karim. Sampai dikubur di lahan hutan bambu. Sepanjang jalan Pak Lurah berpikir, merasa tidak mungkin Basir yang melakukan. Sebab saat itu Basir dan Pak Lurah tengah berada di rumah Pak Wahyu. Sesekali Lurah Agus berbisik, berusaha mengungkit kejadian waktu itu. Akan tetapi, Basir selalu menyangkal dengan diselingi tawa geli. Benar-benar aku yang membunuhnya Pak Lurah. Aku teh si pembunuh ti. Tapi rahasianya, jangan sampai orang tahu. Bisiknya di telinga Pak Lurah. Pemimpin desa itu menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Merasa bingung dengan masalah yang menimpa warganya saat ini. Tidak ada habisnya. Tidak ingin banyak mengambil kesimpulan. Pria berkemeja hitam itu tetap mengikuti langkah Basir dari samping. Sementara itu, Ridwan yang berjalan paling belakang mengirim pesan pada Bagas, memberitahukan keadaan Basir saat ini. Serius, tapi waktu Kang Karim hilang, Kang Basir ada di sini, Wan. Balasan dari Bagas menandakan jika pria itu tidak percaya bahwa Basir pelakunya. Dia kekang ngaku kayak gitu. Kita masih berusaha buktiin omongannya, Gas. Oh iya, Pak Wahyu udah siap. Lama pesan belum dibuka. Ridwan memasukkan kembali ponselnya ke saku celana. Siang ini ia dan Pak Wahyu akan bertemu para guru di pesantren. Bahkan, sang kiai sampai rela mengosongkan jadwal untuk bertemu mereka. Sebelumnya, Ridwan memang menceritakan perihal kejadian dibawanya nilam oleh mereka. Hal itu memancing rasa penasaran guru spiritualnya. Siti yang disusul oleh salah satu warga kini sudah bergabung dengan rombongan. Wanita itu terus saja menangis saat mengetahui suaminya dikubur oleh Basir. Ia masih berharap bukan Karimlah yang mati, melainkan orang yang tidak dikenal. Mereka mulai masuk ke kawasan hutan. Tempat ditemukannya bangkai motor milik Bu Eni. Sontak semua berbisik, karena ada beberapa di antara mereka kemarin mencari Karim ke tempat itu. Tetapi memang tidak ada petunjuk sama sekali. Di depan gundukan tanah dengan daun berserakan, Basir menunjuk tempat itu sembari berjingkrak kegirangan. Pak Lurah langsung menyuruh para penggali yang tadi ikut untuk menggali isi tanah tersebut. Semua orang tampak harap-harap cemas, termasuk Siti yang belum hentinya menangis di pelukan yang lain, sementara Basir dipegangi oleh beberapa orang agar tidak kabur. Meski mustahil, pria itu masih anteng dengan senyuman anehnya. Astagfirullah, beneran ada mayat. Pak Lurah, mana bau banget lagi, ucap Meng Ehan, salah satu penggali kubur. Semua orang mengibaskan tangan karena memang menurut riset, mayat dalam jangka beberapa hari sedang mengalami pembusukan dan pembengkakan. Teruskan, Kang, biar bisa dicek nanti. Perintah Pak Lurah. Mereka pun kembali menggali sampai mayat bisa diangkat ke permukaan. Jajang baru saja datang menyusul. Ia menatap tanah yang sedang digali dengan wajah datar. Tidak ada lagi rasa was-was seperti tadi. Toh Basir mengakui jika itu perbuatannya. Dengan begitu, nama Jajang tetap aman sampai misinya selesai. Tubuh Karim mulai diangkat. Jeritan hati Siti begitu memilukan. Kala ia mengenali pakaian yang dikenakan si mayat, wanita itu menangis sejadinya. Ia hendak berlari untuk memeluk tubuh Karim, tetapi ditahan oleh yang lain karena memang berbahaya. Tuh kan, si Karim aku yang bunuh Pak Lurah. Basir kembali berjingkrak. Sebagian warga langsung menyeret Basir ke sebuah tempat yang cocok untuk diamankan. Nantinya mereka akan berembuk. Hukuman apa yang pantas untuk Basir? Di jalan mereka mengolok-olok pria itu. Disebut sebagai orang munafik karena kerap kali memfitnah orang lain, menjadikannya kambing hitam. Nyatanya dia sendiri yang melakukan hal keji. Basir dibawa ke sebuah kandang kambing kosong milik salah satu warga yang sudah tidak terpakai lama. Bau bekas kotoran begitu menyengat. Kaki Basir dipasung, tangannya diikat oleh kerangkeng besi. Tidak ada perlawanan, yang ada hanya gelak tawa tanpa penyesalan. Setelah selesai dirasa aman, para pria mulai keluar dari kandang berukuran besar itu. Mereka mengunci dari luar dengan begitu kuat. Cemoohan mulai dilayangkan. Teriakan seorang pembunuh begitu menggema. Gak nyangka kami sama Kang Basir. Kami pikir Akang teh orang yang paling berani menentang aturan desa. Ternyata berani membunuh. Dasar munafik. Cuyi, ucap salah satu dari mereka sembari meludah di depan kandang. Masih untung gak kami hajar di tempat sampai mampus. Sambung yang lain. Orang kayak gini mah emang kudu dihajar. Nanti malam kita bakar aja sama kandangnya. Dengan begitu, si Basir bisa mati terpanggang. Setuju, semua tampak serempak.
Orang yang menjadi kompor mengambil satu bebatuan, lalu dilemparkan ke arah Basir. Semua yang ada di sana turut ikut melempar batu. Ada suara mengadu dari Basir, tetapi diikuti dengan tawa kegirangan kembali. Jajang yang menatap dari jauh hanya menatap kejadian itu dengan wajah datar. Sudah, kita tinggalkan saja. Jenazah Karim lebih penting diurus ketimbang manusia laknat satu ini. Setelah mendapat interupsi dari salah satu warga, semua orang mulai meninggalkan Basir. Pria itu berteriak, memanggil warga untuk kembali. Mau pada kemana he? Kita berpesta dulu. Jajang yang berdiri sendirian, ia mulai berjalan, mendatangi tempat Basir. Pria itu melirik ke arah pintu kandang, tetapi tidak mungkin masuk karena takut ada orang yang tiba-tiba kembali. Ia lebih memilih berjongkok di depan kandang, mengintip pada celah kayu. Jajang, kamu mau nemenin saya di sini? Tanya Basir cengengesan. Kenapa kamu teh ngikutin saya? Jadi begini kan akibatnya. Tapi ada untungnya lah. Aku jadi selamat dari tuduhan orang-orang. Persiapkan dirimu Basir. Mungkin kamu akan jadi tumbal berikutnya. Ini hukuman untuk orang yang punya mulut besar. Jajang menyunggingkan senyum. Lantas ia beranjak dari tempat, meninggalkan Basir yang berteriak karena ditinggalkan kembali. Sebuah mobil hitam berbelok ke halaman rumah Pak Wahyu, di mana Pak Wahyu dan Ridwan tengah bersiap untuk pergi ke pesantren. Keduanya yang akan menaiki mobil mengurungkan niat, penasaran dengan siapa yang datang. Tak berapa lama, dua orang gadis bersama satu pria dari kendaraan roda 4 itu. Pak Wahyu tersenyum, sebab salah satunya pernah Aris bawa ke rumah, mengenalkan gadis itu sebagai adiknya. Assalamualaikum Pak, ucap Putri. Ia menyalami Pak Wahyu dengan takjim, disusul oleh Sani, juga kekasihnya. Waalaikumsalam. Neng Putri ya? Tanya Pak Wahyu meyakinkan. Putri mengangguk. Ia tak kuasa menahan air mata ketika berhadapan dengan orang tua Nilam yang masih mengulas senyum bahagia. Pak Wahyu memanggil Bu Rosidah berserta kedua putrinya. Tetapi yang keluar hanya Bu Rosidah dan Nur saja. Mata Bu Rosidah langsung menganak sungai. Ia memeluk Putri dengan begitu erat. Seketika tangis Putri pecah. Teringat kembali akan keluarganya yang sudah tiada. Kehilangan semakin terasa saat Bu Rosidah mengucapkan kata sabar. Malah membuat Putri semakin tergugu. Kalian ke dalam ya. Maaf Bapak gak bisa nemenin. Ada urusan, ucap Pak Wahyu. Tegas Bu Rosidah membawa Putri untuk masuk. Begitu juga Nur yang sedari tadi sibuk menghapus air mata. Ia belum menyapa Putri sama sekali karena masih teringat postingan yang terus saja menjelekkan nama Nilam di sosial media. Mungkin kedua orang tuanya masih bersikap baik karena mereka tidak tahu kelakuan Putri. Akan tetapi, Nur masih berbaik hati untuk tidak menceritakan apapun tentang kegaduhan yang Putri buat di media massa. Putri beserta teman-temannya dipersilakan duduk. Nur bergegas pergi ke dapur untuk membuatkan minum. Bu Rosidah kembali memeluk Putri, mengucapkan belasungkawa, serta meminta maaf karena belum bisa menyambangi makam calon menantu dan besannya. Putri juga kesini mau minta maaf Bu. Semua karma sudah Putri terima. Putri sadar, mungkin karena udah jahat sama Nilam. Suara Putri bergetar. Sontak Bu Rosidah melepas pelukannya. Ia pun bertanya, memang Neng Putri jahat apa sama Nilam? Pertanyaan itu membuat Putri dan Sani saling melirik. Tatapan keduanya mengartikan hal yang sama, bahwa Bu Rosidah tidak mengetahui postingan Putri selama ini. Padahal, Nur pernah mengirim Putri pesan agar menghapus semuanya. Tak berapa lama, Nur datang dari dapur, membawa 3 gelas teh manis yang masih mengepul. Putri terus memandangi wanita berjilbab itu yang masih belum menyapanya. Teh, Putri minta. Diminum Put, keburu dingin. Pasti kalian capek kan? Perjalanan dari kota ke sini lumayan jauh. Senyum ramah Nur mengisyaratkan jika ia sudah memaafkan Putri. Ada binar bahagia di mata Putri. Gadis itu baru sadar mengapa Aris begitu nyaman kalau sudah bermain ke rumah Nilam. Sebab keluarganya bisa sehangat itu pada siapapun. Oh ya Bu, Nilam mana? Saya ingin ketemu. Senyum yang mengembang tadi kini berubah jadi sendu. Secara tiba-tiba Bu Rosidah kembali menangis. Ujung jilbabnya dipakai menutupi wajah yang sudah basah oleh keringat dan air mata. Teh, sebenarnya ada apa? Tanya Putri penasaran. Hal ini menjadi sebuah kesempatan bagi Nur untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Akhirnya panjang lebar, Nur menceritakan semua yang terjadi di keluarganya. Mulai dari hilangnya Nilam, lalu kembali dengan diri yang baru, serta kekacauan desa selepas kedatangan Nilam. Ini asli Teh. Maksud saya, masih ada hal gaib semacam ini.
Sani yang sedari tadi diam akhirnya membuka suara. Nur mengangguk. Mungkin orang di luar akan menganggap hal ini tidak masuk akal. Karena memang semuanya terjadi di luar nalar. Mendadak mereka terdiam. Sani sampai mengusap tengkuknya. Membayangkannya saja, membuat bulu kuduknya merinding. Berbeda dengan Putri. Ia semakin penasaran dengan keadaan Nilam. Terkesan ingin membuktikan bahwa apa yang diceritakan adalah benar. Sekarang Nilam di mana teh? Boleh saya ketemu? Tanya Putri hati-hati. Bukan tidak boleh. Tapi, bahaya Put. Raganya memang Nilam. Tapi sukmanya diisi makhluk jahat. Jawab Nur dengan tegas. Sebab ia tidak ingin mengambil risiko. Tidak apa-apa teh. Insya Allah saya yang akan menjaga Nilam agar tidak menyerang. Tiba-tiba Indra pacar Sani menyela obrolan mereka. Tentu saja Sani dan Putri melirik ke arah Indra. Seolah bertanya, sejak kapan kamu paham dunia gaib? Indra terus meyakinkan Nur. Sekaligus ingin tahu keadaan Nilam di dalam. Pemuda itu mengatakan jika bapaknya di kampung memang seorang tabib kampung. Sering dipanggil untuk mengobati orang yang kerasukan. Sedikitnya Indra pernah diajari oleh sang bapak jika menangani hal gaib. Setelah meminta persetujuan Bu Rosidah, akhirnya mereka bersiap untuk ke kamar Nilam. Nur masih merasa ragu karena dari semalam banyak sekali suara benda pecah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hancurnya di dalam sana. Kunci mulai diputar. Pintu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Lampu masih dalam keadaan mati. Nur pun langsung menyalakan saklar. Dahinya mengernyit karena ekspektasinya ternyata jauh dari realita. Kamar Nilam dalam keadaan biasa saja. Padahal, semalam ia bisa mendengar suara pecahan kaca. Nilam terlihat duduk di atas kasur. Ia memainkan rambutnya yang mengembang dengan jemari yang memiliki kuku hitam dan panjang. Bibir gadis itu tak henti melantunkan sebuah tembang. Suaranya terdengar serak dan lirih. Nilam, ini aku. Putri. Ucap Putri memberanikan diri. Nyanyian Nilam terhenti. Kepalanya kini menoleh ke arah Putri dengan perlahan. Gadis itu tersenyum kemudian berkata, ayah calon pengantin gening. Enggal kalebet. Ada calon pengantin ternyata. Cepat masuk. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.